Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 1 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah kami agar menjadi saksi-saksi-Mu, mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kristus bisa datang sebelum ini. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jikalau semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkannya dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka. Terang yang besar akan dipancarkan ke bumi ini. Bertahun-tahun yang lalu penduduk bumi seharusnya sudah diamarkan. Pekerjaan penutupan sudah diselesaikan dan Kristus sudah datang untuk umat-Nya. Bukanlah kehendak Allah agar bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Ia rindu memimpin mereka langsung ke tanah Kanaan dan menempatkan mereka di sana sebagai umat yang kudus dan berbahagia. Akan tetapi, mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 19. Oleh karena kemurtadan mereka, mereka binasa di padang gurun dan yang lain dipelihara untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian juga, bukanlah kehendak Allah menunda kedatangan Kristus itu begitu lama, dan umat-Nya harus tinggal di dunia yang penuh dosa dan duka cita ini. Tetapi ketidakpercayaanlah yang memisahkan mereka dari Allah. Sementara mereka menolak untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, yang lain dibangkitkan untuk mengabarkan pekabaran itu. Oleh karena kasih-Nya kepada dunia ini, Yesus menunda kedatangannya agar orang-orang yang berdosa mempunyai kesempatan mendengar amaran dan memperoleh perlindungan padanya sebelum murka Allah dicurahkan ke dunia ini. Sekarang, sebagaimana juga pada masa-masa sebelumnya, penyampaian kebenaran yang menegur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pada zaman itu akan menimbulkan perlawanan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20. Sementara manusia melihat bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kedudukannya oleh Alkitab, banyak yang berkeras untuk mempertahankannya dengan segala resiko. Dan dengan roh dengki, mereka menyerang tabiat dan motif mereka yang mempertahankan kebenaran yang tidak populer itu. Kebijakan seperti itulah yang dilakukan sepanjang masa. Elia dinyatakan sebagai pengacau di Israel, Yeremia seorang pengkhianat, Rasul Paulus sebagai seorang yang mengotori bait suci. Sejak dulu sampai sekarang, mereka yang mau setia kepada kebenaran telah dipersalahkan sebagai penghasut, bidat, atau pemecah belah. Orang-orang yang terlalu ragu-ragu menerima perkataan pasti nubuatan akan diterima dengan mudah. Suatu tuduhan melawan mereka yang berani menegur dosa-dosa modern. Roh seperti itu akan semakin bertambah, dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa waktunya sudah dekat bila mana hukum-hukum negara akan bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga barang siapa yang akan menuruti semua petunjuk-petunjuk ilahi harus berani ditegur dan dihukum sebagai seorang pelaku kejahatan. Melihat keadaan di atas, apakah tugas juru kabar kebenaran? Apakah Allah memberikan terang kepada hamba-hambanya pada zaman atau generasi ini? Kalau begitu,
mereka harus menyinarkannya ke dunia ini. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 478 sampai 480. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan suatu nasihat dan amaran bagi kita, agar kita giat mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Roh Nubuat menuliskan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan renungan hari ini. Christian Service halaman 145 paragraf 2 yang berkata, biarlah setiap umat Advent hari ke-7 bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk mewartakan pekabaran malaikat ketiga. Kutipan ini berkata setiap umat Advent, artinya semua, tidak ada yang terkecuali. Karenanya, sudahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Dalam buku Christian Service ini disebutkan bahwa salah satu cara kita mengabarkan pekabaran malaikat ketiga adalah dengan menyebarluaskan literatur atau media cetak. Namun pada zaman sekarang ini ada banyak media yang bisa digunakan untuk mengabarkan kebenaran ini. Dan yang paling mudah dijangkau adalah media online. Nah, apa yang terutama yang kita perlukan untuk menyiarkannya? Medical Ministry halaman 263 paragraf 1 menyatakan, kepada para guru di sekolah kita, kepada para pendeta dan dokter serta perawat, saya menyampaikan bahwa jika Anda mau, Anda dapat berhasil mengungkapkan kebenaran dari pekabaran malaikat ketiga. Ini tidak akan dilakukan hanya dengan memberitakan firman, tetapi dengan perbuatan pelayanan yang penuh kasih. Roh firman itulah yang sangat kita butuhkan. Mereka yang memiliki Roh Kristus akan mengerjakan pekerjaannya. Dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga yang kita perlukan adalah Roh firman. Apakah firman itu? Roh Kristus. Sebab Kristus adalah sang firman tersebut. Dan jika kita memiliki rohnya, maka kita akan mengerjakan pekerjaan ini seperti Kristus mengerjakan pekerjaannya, yaitu dengan penuh kasih. Jadi jika kita mau berhasil dalam mengungkapkan kebenaran pekabaran malaikat ketiga, kita harus memiliki Roh Kristus. Apakah Roh Kristus adalah Roh yang kudus? Sudah tentu. Bagi yang lupa, mari kita baca kembali dari manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 356 paragraf 1 yang berbunyi, jikalau semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkannya dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka. Siapa Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus Kristus. Karena sesuai renungan tanggal 17 November 2020, meski tidak kelihatan, tetapi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, masih bekerja bersama umat-umatnya, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Nah sekarang, apakah itu pekabaran malaikat ketiga? Alkitab berkata dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Apakah yang dimaksudkan dengan menyembah binatang dan patungnya tersebut? Roh Nubuat membantu menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 469 paragraf 1 yang berkata, para pengikut Roma menyatakan bahwa pemeliharaan hari Minggu oleh orang-orang Protestan
adalah suatu penghormatan yang mereka berikan kepada kekuasaan gereja Katolik. MGR Segur, Plain Talk About Protestantism of Today, halaman 213. Pemaksaan pemeliharaan hari Minggu pada pihak gereja Protestan adalah pemaksaan penyembahan kepausan binatang itu. Mereka yang mengerti tuntutan hukum yang keempat itu, yang memilih memelihara yang salah, gantinya hari Sabat yang benar, dengan demikian memberi penghormatan kepada kuasa yang memerintahkannya. Tetapi tindakan memaksakan kewajiban agama oleh kuasa sekular, dengan demikian gereja-gereja membuat patung binatang itu. Sejak diberlakukannya pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat, akan menjadi pemberlakuan penyembahan kepada binatang itu dan patungnya. Binatang adalah lambang kekuasaan, dan dalam hal ini adalah kepausan. Dan patung itu adalah pemeliharaan hari Minggu, yang nantinya akan menjadi undang-undang. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang memanggil seluruh umat manusia untuk kembali berbakti pada hari Sabat yang benar dan teristimewa menyembah satu-satunya Allah yang benar. Karena kita tidak menyembah hari Sabat, tetapi pada hari Sabat kita menyembah Allah yang benar. Dalam paragraf berikutnya, White menuliskan bahwa orang-orang Kristen pada generasi terdahulu memelihara hari Minggu menyangka dengan berbuat demikian mereka sedang memelihara hari Sabat Alkitab. Dengan demikian sekarang orang-orang Kristen yang benar di setiap gereja, tidak terkecuali dalam gereja Roma Katolik, dengan jujur percaya bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang ditetapkan oleh Allah. Allah menerima kesungguh-sungguhan tujuan mereka dan integritas mereka di hadirat-Nya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, ada banyak yang mengira bahwa pemeliharaan hari Minggu adalah Sabat yang benar. Itu sebabnya kita harus mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, supaya semakin banyak yang tahu bahwa Sabat yang benar adalah Sabat hari ketujuh, hari Sabtu dan bukan hari Minggu, serta menyembah satu-satunya Allah yang benar. Mengapa harus demikian? Agar mereka jangan menerima murka Allah atau binasa. Sebab bila mana pemeliharaan hari Minggu sudah diundang-undangkan, maka kasih karunia Allah berakhir. Sebab pada saat undang-undang hari Minggu dinyatakan, pintu kasihan ditutup. Nah, Benjamin Wilkinson dalam bukunya Truth Triumphant menjelaskan, Truth Triumphant halaman 42, paragraf 2. Hari Minggu sudah menjadi hari yang ditinggikan di antara orang-orang kafir, menjadi hari di mana mereka menyembah matahari. Namun Roma dan Alexandria mengetahui dengan baik bahwa sebagian besar gereja di seluruh dunia menguduskan hari Sabtu sebagai Sabat dari perintah keempat. Sejarah menyatakan bahwa hari Minggu adalah untuk penyembahan dewa matahari yang kemudian di tahun 321 sesudah Masehi ditetapkan oleh Kaisar Konstantin menjadi suatu undang-undang sipil. Dan Kepausan Roma mengakui bahwa merekalah yang mengubah dari hari Sabat hari ketujuh ke hari Minggu hari pertama. Roh Nubuat menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 468 paragraf 3 yang berbunyi, Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari Sabat dilakukan oleh gereja mereka dan menyatakan bahwa orang-orang Protestan oleh memeliharakan hari Minggu mengakui kekuasaan gereja Katolik Roma. Dalam buku The Catholic Catechism of Christian Religion, dalam jawaban kepada pertanyaan mengenai hari yang harus dipelihara menurut hukum keempat, terdapat pernyataan ini. Selama hukum yang lama berlaku, hari Sabtu adalah hari yang dikuduskan. Tetapi gereja diperintahkan oleh Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah telah menggantikan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi sekarang kita kuduskan hari pertama, bukan hari ketujuh. Dan sekarang Minggu artinya hari Tuhan. Inilah yang terjadi sesuai pernyataan sejarah dan dicatat oleh sejarah, bahwa yang mengubah adalah gereja Katolik. Dan itu mereka katakan berdasarkan perintah Yesus dan dituntun oleh Roh Allah. Nah, apakah benar demikian? Tentu tidak. Lalu siapa yang disembah pada hari Minggu? Kita perlu tahu juga.
Kita baca kembali Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, Desember 16, tahun 1858, halaman 30, paragraf 16, yang berkata, beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin, tetapi bacalah pernyataan berikut dari Douay Catechism, halaman 143. Pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Kemudian dijawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karena itu yaitu hari Minggu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Bisa lihat keselarasannya dengan tulisan Benjamin Wilkinson tadi, bahwa memang hari Minggu adalah hari yang dikuduskan untuk menghormati matahari. Hari Minggu didedikasikan untuk menghormati Trinitas yang kudus. Jadi hari Minggu adalah untuk menyembah Allah Trinitas. Itu sebabnya pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga dikumandangkan. Sebab dunia sudah tidak menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Coba renungkan saudaraku dalam Tuhan. Jika Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama adalah Trinitas, maka pekabaran tiga malaikat tidak diperlukan. Kenapa? Sebab mayoritas manusia di dunia ini sudah menyembah Trinitas. Untuk apa lagi dipanggil untuk kembali menyembah Allah Trinitas? Wahyu 14 ayat 6-11 tidak ada manfaatnya lagi. Namun tidak, Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat yang pertama adalah Allah yang benar, Allah Bapa. Itu sebabnya ada pekabaran tiga malaikat yang harus dikumandangkan. Dan khusus pekabaran malaikat ketiga kita serukan agar semakin banyak umat manusia yang kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan menyembahnya pada hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ke-7. Karenanya, renungan hari ini menutup dalam halaman 356 paragraf 4 yang bertanya, melihat keadaan di atas, apakah tugas juru kabar kebenaran? Apakah Allah memberikan terang kepada hamba-hambanya pada zaman atau generasi ini? Kalau begitu, mereka harus menyinarkannya kepada dunia ini. Jawaban ini sudah jelas bahwa kita sudah terima terang tersebut. Dan karena kita sudah terima, maka kita harus menyinarkannya. Karenanya, mari kita semua berdoa meminta kuasa Roh Kristus dalam hidup ini, agar kita dimampukan dan Kristus bekerja bersama-sama kita. Kita mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan penuh kasih sebagaimana Kristus bekerja, agar kiranya banyak yang kembali, bertobat, meninggalkan hari pertama, meninggalkan Trinitas, dan berbalik, menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, pada hari Sabat yang benar, Sabat hari ke-7, dan kiranya Yesus segera datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat ini, nasihat yang penting kami hidupkan, agar kami menjadi juru kabar akan pekabaran malaikat ketiga. Memang akan ada tantangan ya Bapa, sebagaimana umat-umat-Mu yang setia dahulu kala. Namun Roh-Mu, ya Yesus, menguatkan kami, menolong kami, dan biarlah ini menjadi bagian kami hari demi hari. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.